Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibulani, tentu semua dalam keadaan baik dan sehat. Dalam beberapa kali Pak Jokowi berpidato, ya, beliau sering menyampaikan bahwa Indonesia itu mempunyai kesempatan 13 tahun, ya, untuk mempersiapkan menjadi negara maju dan menyambut 100 tahun Indonesia di 2045. Artinya 13 tahun itu adalah tahun yang sangat krusial. Oleh karena itu, maka pemimpin yang terpilih di tahun 2024 itu adalah pemimpin yang memang mempunyai kemampuan untuk memimpin bangsa Indonesia menuju ke arah yang sudah dicita-citakan, yaitu menjadi negara maju atau keluar dari middle income trap. Nah, sekarang kita coba melihat bagaimana elektabilitas ketiga calon yang sudah digadang-gadang akan maju di Pilpres 2024. Tentu kita mengambil data yang cukup akurat, ya, berdasarkan survei SMRC dari Bapak Saiful Mujani. Nah, secara umum kalau kita melihat Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo, elektabilitas Ganjar selalu ada di atas, ya, lalu diikuti oleh Prabowo dan Anies yang saling berlomba-lomba, kadang naik kadang turun. Nah, secara spesifikasi kita coba melihat Anies dulu. Anies di September 2022 ini mengalami penurunan. Pada saat itu Anies ya dipanggil KPK dalam kasus Formula E, ya, September 2022. Begitu di bulan Oktober ketika Nasdem mencapreskan seorang Anies, elektabilitasnya itu naik, ya, dan naik terus sampai di bulan Desember 2022. Nah, sejak Januari 2023 hingga saat ini, tren elektabilitas Anies menurun. Ya, kalau kita melihat, jadi naiknya itu ketika dicapreskan oleh Nasdem. Tapi selebihnya dia terus menurun. Nah, ini mungkin ya satu, kejelasan mengenai cawapres yang masih belum jelas. Lalu mesin partai bagi Anies itu belum jelas juga bekerja. Jadi apa yang sekarang ini ada adalah relawan-relawan Anies. Jadi mesin partainya belum. Ya, lalu menghadapi kasus hukum sehingga gamang, ya, ketiga calon partai pendukung Anies ini gamang. Nah, sekarang kita melihat bagaimana Prabowo. Nah, Prabowo itu trennya itu cukup bagus, artinya naik terus. Ya, ketika Bapak Jokowi sering sekali berdampingan dengan Prabowo mengunjungi suatu proyek. Sehingga ya orang melihat bahwa Prabowo adalah mungkin dalam tanda kutip ya calon yang dicalonkan Pak Jokowi. Nah, itu asumsi orang, padahal ini adalah menyangkut ya presiden dengan menterinya bekerja sama. Nah, pernyataan Jokowi ketika hari ulang tahun Perindo yang mengatakan berikutnya ini Prabowo presiden kita. Nah, ini mungkin bahasa guguyonan, tapi orang menangkapnya itu seperti dalam hal keseriusan. Nah, dalam banyak hal, Pak Jokowi sering kan, siapapun dibilang, oh cocok jadi capres. Tidak ada yang tidak dikatakan, oh cocok apa enggak. Mungkin kalau Pak Jokowi ditanya, Pak Anies cocok nggak jadi capres? Cocok pasti jawabnya. Jadi beliau artinya, beliau siapa saja gitu. Nah, tren ini terus naik ketika Ganjar
salah dalam hal ya Piala Dunia U20. Nah, ketika itu Ganjar mengatakan bahwa Israel tidak boleh masuk ke Indonesia. Saat itu pemilih Ganjar banyak yang berpindah ke Prabowo. Ya, jadi Prabowo ini sangat diuntungkan adalah pemilih Anies bisa pindah ke Prabowo atau pemilih Ganjar bisa pindah ke Prabowo. Tidak mungkin pemilih Ganjar pindah ke Anies atau sebaliknya pemilih Anies pindah ke Ganjar. Jadi Prabowo ini ada di tengah-tengah. Nah, kita bisa melihat lagi ketika ya sering sekali Prabowo ya digadang-gadang atau didukung oleh relawan ya Gibran ya, seperti yang rame dibahas ketika Gibran makan bersama dengan Prabowo, di mana saat itu ada relawan Jokowi, relawan Gibran yang ada di area situ. Orang sudah berasumsi bahwa Pak Jokowi ini mendukung Prabowo. Tapi semua itu hanya asumsi-asumsi orang saja. Kenyataannya tidak seperti itu. Nah, kalau kita melihat tren itu, lalu kita melihat sosoknya sekarang, ya, kalau Anies, apakah bisa jika terpilih menjadi presiden, beliau bisa terpilih 2 kali? Sangat bisa. Karena apa? Beliau masih muda dan lain sebagainya. Nah, demikian juga Ganjar. Kalau beliau terpilih, kemungkinan untuk 2 periode, nah itu juga bisa. Nah, Prabowo, nah ini juga kita tanda tanya karena beliau sudah tua, ya tahu tingkat kegesitannya, nah itu juga kurang. Karena apa gitu? Siapapun yang terpilih di Pilpres 2024 itu harus jauh lebih baik dari Pak Jokowi. Kalau itu tidak baik atau lebih bagus, wah itu bisa dimakjulkan di tengah jalan. Ya seperti Anies lah. Kalau kita melihat Anies pertama, kemungkinan Anies untuk menjadi capres itu sangat kecil sekali. Kalau melihat tren ini terus turun, saya rasa sulit ya seorang Anies untuk menjadi capres, apalagi memenangkan kontestasi Pilpres di 2024. Nah, kalau Prabowo, mungkin Prabowo bisa menang. Mungkin. Tapi, ya tadi, gaya belusukan Jokowi, ya tingkat kegesitannya, itu saya rasa kurang. Padahal, tadi siapapun presiden yang terpilih itu harus lebih dari Jokowi. Sehingga, ya pilihan yang terakhir adalah Ganjar. Kalau kita melihat trennya ada di atas, itu artinya apa? Mesin partai dari dirinya Ganjar sendiri kalau kita lihat, wah itu medsosnya luar biasa, relawannya luar biasa, jadi memang sangat solid sekali. Sepertinya elektabilitas Ganjar itu sulit turun, ya bahkan bisa naik. Ya naiknya itu bisa tumpahan dari Anies maupun tumpahan dari Prabowo. Ya. Jadi kalau menurut Cak Ompong menyimpulkan kalau pertanyaannya jika terpilih salah satu dari 3 calon ini, mana yang kemungkinan bisa 2 periode? Tentu jawabannya Ganjar. Oke, sampai jumpa lagi.